Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita berjumpa lagi dengan praktikum kimia organik. Kali ini kita akan memisahkan ya senyawa-senyawa yang terkandung di dalam kunyit. Ya, kemarin pada saat uji fitokimia kalian sudah mengekstrak kunyit ya, mengekstrak kunyit, aseton ataupun etanol ya. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Ya, nah proses selanjutnya adalah kita menggunakan kromatografi kolom. Ini alatnya ya, mirip seperti buret ya. Nah ini nanti kalian pisahkan senyawa-senyawa yang terdapat di dalam sampel ekstrak kunyit di dalam kolom kromatografi. Ini kolom kromatografi, alat bahannya ya. Ini kolom, ini statif, klem ya. Kemudian ini silika gelnya nih teman-teman, yang saya bilang mirip terigu, kita sudah punya ya. Ini silika gel, masanya segini ya. Kemudian ini sampel ekstrak kunyit sebanyak 0,3 gram ya. Nah ini saya dapatkan dari hasil fitokimia teman-teman ya. Nah perbandingannya antara sampel dan silika 0,3 berbanding 15 ya teman-teman, bisa hitung berarti sekitar 1:50 silika dan 1 perbandingannya untuk ekstrak ya, jadi sekitar 40 sampai 50, 1:40 sampai 50. Oke, kemudian di sini ada pelarutnya. Pelarut ini adalah diklorometan dan metanol 99:1. Ini saya dapatkan dari literatur ya. Jadi untuk memisahkan kunyit, senyawa di dalam kunyit, kita menggunakan pelarut ini ya. Nah saya bikin 100 mili, berarti kalau 100 mili totalnya diklorometannya 99 dan metanolnya 1 mili ya. Nah kemudian ini ada vial-vial ya, sudah saya beri label dari 1 sampai 12 ya. Ini mungkin bisa sampai 100 ya, tapi kita batasi saja sampai 12. Nah ini adalah vial-vial untuk menampung hasil dari kolom kromatografi. Ya, selanjutnya vial ini nanti di KLT satu-satu agar kita bisa tahu apakah senyawa yang kita dapatkan sudah murni atau belum. Ya, apa pemisahannya sudah berlangsung dengan baik atau tidak. Oke, baik, kita lihat. Hal yang pertama adalah ini kolom tadi kosong ya. Kita masukkan kapasnya, bisa teman-teman lihat di sini. Ya, ini kapas kecil ya, kira-kira aja. Kita masukkan ke dalam kolom kromatografi. Ya, kemudian kita masukkan heksan. Nah, heksan dimasukkan. Kenapa kita masukkan heksan? Karena heksan pelarut paling nonpolar ya. Kalau langsung pelarut yang polar, misalnya metanol, maka nanti senyawa-senyawa yang di dalam kunyit akan turun semua. Jadi kita usahakan pakai pelarut senonpolar mungkin. Ya, berarti kita kondisikan awal kolom dengan menggunakan heksan. Ya, teman-teman. Kemudian kita atur ya laju alirnya. Ya, sehingga si heksannya turun perlahan. Nah, kita menggunakan cara kromatografi kolom yang basah ya, cara kemas yang basah. Ya, artinya kita harus mengusahakan agar silika ini ketika dimasukkan ke dalam kolom dia tidak kering ya, jadi harus basah ya. Nah, pertama adalah kita masukkan silikanya. Untuk memasukkan silikanya, ini namanya packing kolom ya teman-teman. Silikanya dimasukkan sebanyak 15, sekian. Oke, kemudian kita dilarutkan di dalam pelarut aja boleh, di klorometan ya. Nah, kenapa pakai pelarut? Karena nanti si kunyitnya menggunakan pelarut ini. Ya, kita kondisikan kolomnya agar sesuai dengan kepolaran dari pelarut ya, di klorometan metanol. Oke. Nah, kita lihat ya, ini hasil pelarutannya. Ya, memang tidak larut ya, tapi kita usahakan semua dari silika semaksimal mungkin masuk ke dalam kolom. Nah, ini adalah cara basah ya. Oke, nah teman-teman bisa masukkan menggunakan yang agak besar ya mulutnya tuh ya, biar gampang. Nah ini dimasukkan ya, dimasukkannya perlahan-lahan saja. Bisa dilihat sini silikanya masuk ya. Nih coba lihat sini, silikanya turun perlahan. Tuh, silikanya turun perlahan, ini jangan sampai kering ya. Nah, seperti itu. Teman-teman, kan tadi kita sudah packing ya kolomnya. Kita lihat ini hasil packingannya. Saya lihat di sini ya. Ini kolomnya sekitar, kalau kita ukur sekitar 15 cm ya teman-teman, tuh sampai 15 cm. Ini untuk tinggi kolomnya ya, dari sini sampai sini. Ini ideal untuk pemisahan ya. Kita tunggu sampai LUN DCM metanolnya sampai sedikit ya dari batas bawah silika.
Ya, kemudian ini jangan sampai silikanya pecah ya, kita bisa senterin di sini ya. Kita bisa senterin di sini, tidak ada yang pecah. Ya, kita lihat sini dari atas ke bawah, senternya di atas ke bawah. Ya, ini tidak ada yang pecah. Nah, ini berarti kolomnya sudah baik ya. Nih, ini ya, nggak ada yang pecah ya. Berarti packingnya sudah rapi dan atasnya juga sudah datar ya. Nah, ini juga tidak ada yang pecah. Nah, ini kalau kolomnya pecah gimana? Pemisahannya tidak baik ya. Senyawa yang seharusnya tidak keluar malah keluar ya. Kalau kolomnya pecah, ini sudah baik ya untuk packing kolomnya. Oke, baik teman-teman ya. Selanjutnya kita masukkan ya ekstraknya. Ekstrak yang tadi sudah dipersiapkan ya ke dalam, boleh ke dalam vial atau ke dalam gelas kimia kecil ya. Kemudian kita larutkan dengan pelarutnya tadi DCM sama metanol ya. Nah, dilarutkan. Nah, kenapa dilarutnya di sini? Karena kita menggunakan pelarut ini untuk pemisahannya ya teman-teman ya. Jadi jangan pakai metanol ya, metanol sangat polar sehingga nanti senyawanya bisa langsung turun duluan ya. Harusnya tidak turun, malah langsung turun, pemisahannya tidak berhasil ya. Nah, kita larutkan dengan menggunakan pelarut sesedikit mungkin pelarutnya ya. Nah, ini kan sudah larut ya teman-teman ya, ekstrak kunyit ya. Kemudian kita masukkan ya ke dalam kolom secara hati-hati ya. Oke, boleh rada memutar ya, agar menyebar. Nah, ini sampel punya kalian ya, hasil ekstraksi kalian kita pisahkan ya. Kalau kunyit biasanya nanti pemisahan di kolom dia tidak terlalu kelihatan ya. Kalau zat warna kelihatan. Jadi kalau misalnya kunyit ya, kalian pisahkan berdasarkan apa? Boleh berdasarkan per 5 mili boleh, soalnya kan nggak kelihatan pita-pitanya ya. Kalau pita-pitanya kelihatan ya, kalian pisahkan berdasarkan pitanya. Misalnya pita 1 habis, ganti pita 2 dan seterusnya ya. Nah, ini cara pemasukan sampel ya, dan cara packing kolom. Sampelnya sudah masuk ya, silikanya sudah siap. Kita lihat ya, ini kan mengalir. Kita ganti tampungannya ya dengan menggunakan nanti diganti dengan menggunakan vial-vial. Ini kan sampelnya masih di atas. Coba boleh lihat sini. Ini sampelnya masih di atas ya. Jadi nanti kalau misalnya sampelnya sudah di bawah, artinya kuningnya sudah di bawah, kita ganti dengan menggunakan vial-vial yang sudah kita siapkan ya. Nah, bisa dilihat nih, silikanya menyerap kunyit ya, sampel kunyit. Jadi senyawa-senyawa yang polar akan tertahan lebih lama di kolom. Nah, teman-teman, ini hasil pemisahannya. Terlihat ada beberapa warna ya. Yang warna kuning ya, kuning bawah turun duluan, itu senyawa yang lebih non polar ya. Kemudian senyawa yang warna coklat ya, itu lebih polar, dan yang atas yang paling polar ya. Yang paling atas itu senyawa yang paling polar. Jadi yang turun duluan adalah yang bawah ya. Nah, nanti kita tampung setelah si sampelnya ya, dia mendekati ujung dari kolom ya. Nah, ini agak lama ya, soalnya tetesannya memang agak lama. Nah, kalau misalnya ini mau mendekati tanda sampel dimasukkan ya, teman-teman tambahkan lagi pelarut diklorometan sama metanolnya ya. Jangan sampai kolomnya kering ya. Oke teman-teman, tadi kan sudah turun nih, bisa dilihat nih, ini hasil dari kolomnya. Oke, lihat sini, ini hasil kolomnya ya, sudah terpisah. Ada yang kuning, ini senyawa yang non polar, kemudian yang coklat, yang paling coklat berarti di atas adalah senyawa yang paling polar ya. Ini udah turun ya. Yang kuning berarti ini adalah senyawa yang paling non polar. Nah, kalian bisa tampung, ini kan label 1 ya, ditampung ya. Nah, ditampungnya sampai berapa? Sampai kira-kira aja, kira-kira 5 mili ya. Jadi nggak usah pas 5 mili, tapi kalian kira-kira aja ya. Ini ditampung. Nah, nanti hasil dari tampungan ini ya, kalian diuapkan satu-satu ya di evaporator.
Kemudian di KLT, kalau misalnya capek di KLT 100 tampungan, boleh kalian diamkan ya sehari, nanti besok juga menguap sendiri ya pelarutnya. Nah ini kan kelihatan ya. Kemudian ini yang kedua ya, tampungan kedua ya, ini sama juga tampung ya. Ini kelihatan kan warnanya adalah coklat muda, sorry ini kuning ya, kuning muda. Nah, kemudian tampungan 2 juga sama ya, nanti kalian KLT sampai semuanya turun, sampai senyawa semua di sini turun ya. Kalau senyawa semua di sini turun, nanti si silikanya jadi putih lagi, artinya senyawanya sudah habis semuanya, seperti itu ya. Nah ini kalian tampung semua sampai 100. Oke, seperti itu untuk kromatografi kolom ya. Selanjutnya kalian bisa lakukan prosedur penguapan atau rotari, atau kalau tidak ini kalian bisa diuapkan ya. Jadi disimpan aja di sini ya, di meja, terus nanti kalian biarkan terbuka, terus nanti nguap sendiri. Kalau sudah nguap baru nanti di PLT satu-satu ya. Nah kenapa harus diuapkan? Karena kalau misalnya encer ya, nanti di KLT-nya susah, nggak akan kelihatan ya. Jadi harus lebih pekat senyawanya biar kelihatan. Oke, sekian untuk praktikum kromatografi kolom kali ini ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.